Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-7 mata kuliah Manajemen Strategik. Sesi ke-7 kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Dua konsep ini sangat penting dalam manajemen perusahaan, yaitu strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Kedua hal ini sangat relevan dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan penuh tantangan. Strategi pertumbuhan berfokus pada bagaimana perusahaan dapat berkembang baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, sedangkan penyehatan perusahaan berfokus pada pemulihan perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan, baik secara finansial, operasional, ataupun manajerial. Dalam presentasi kali ini, kita akan mendalami kedua topik tersebut dan bagaimana keduanya saling berhubungan. Strategi pertumbuhan merupakan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memperbesar ukuran pendapatan dan pangsa pasarnya. Pertumbuhan ini bisa dicapai melalui berbagai cara, baik itu pertumbuhan organik maupun pertumbuhan anorganik. Pertumbuhan organik ini lebih berfokus pada pengembangan dari dalam perusahaan itu sendiri. Ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan produk baru, memasuki pasar baru, atau meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, perusahaan dapat menciptakan inovasi produk atau memperluas jangkauan pasar dengan membuka cabang di wilayah geografis yang belum terjamah. Bukan cuma itu, peningkatan efisiensi internal juga kunci utamanya. Dengan melakukan perbaikan pada proses produksi, manajemen yang lebih baik lagi, dan menggunakan teknologi yang lebih oke lagi, perusahaan dapat mengoptimalkan hasil tanpa harus menambah beban biaya. Namun, kadang-kadang tuh pertumbuhan yang cepat dan signifikan itu memerlukan strategi pertumbuhan anorganik juga, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melakukan merger. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempercepat ekspansi dan memperoleh aset yang penting, seperti teknologi baru, akses ke pasar yang lebih luas, atau sumber daya yang lebih besar lagi. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan joint venture atau kemitraan strategis dengan pihak lain untuk saling berbagi sumber daya yang mereka punya, mempercepat proses pertumbuhan. Sekarang, mari kita beralih ke strategi penyehatan perusahaan. Gak jarang perusahaan menghadapi masa-masa sulit, entah itu karena krisis ekonomi, perubahan teknologi, atau masalah internal yang menggunakan kelancaran operasionalnya. Dalam kondisi kayak gini, penyehatan perusahaan menjadi sangat penting. Penyehatan perusahaan diawali dengan identifikasi masalah yang dihadapi. Masalah ini bisa berupa kesulitan finansial seperti utang yang menumpuk atau arus kas yang negatif. Selain itu, masalah juga bisa dimuncul karena aspek manajerial. Misal, adanya ketidakcocokan antara tim manajemen dan visi perusahaan atau pengambilan keputusan yang kurang tepat. Tidak kalah penting, masalah operasional seperti produksi yang tidak efisien, pengelolaan sumber daya yang buruk, atau ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar juga perlu mendapat perhatian. Setelah masalah teridentifikasi, langkah pertama yang biasanya diambil adalah restrukturisasi keuangan. Dalam hal ini, perusahaan biasa melakukan renegosiasi utang dengan kreditor, mencari sumber pendanaan baru, atau menjual aset yang tidak terlalu penting untuk memperoleh dana segar. Hal ini akan membantu perusahaan memperbaiki posisi keuangannya dan mengurangi beban finansial yang terlalu berat. Langkah berikutnya adalah restrukturisasi organisasi. Seringkali penyehatan perusahaan melibatkan perombakan di tingkat manajerial. Tim manajemen yang tidak efektif atau tidak mampu mengatasi krisis harus diganti dengan pemimpin yang lebih kompeten lagi. Selain itu, perusahaan perlu menyederhanakan struktur organisasi ya lebih gesit lagi dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Proses ini juga mencakup pengurangan biaya operasional yang tidak perlu seperti pemotongan jumlah karyawan atau outsourcing. Fungsi bisa dilakukan lebih efisien oleh pihak luar. Dalam proses penyehatan ini, peningkatan efisiensi operasional menjadi kunci utama.
Pengelolaan biaya yang lebih baik lagi dan perbaikan proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dan margin keuntungan. Selain itu, perusahaan juga harus memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah rebranding untuk memberikan citra baru yang lebih positif lagi dan relevan lagi dengan kondisi pasar yang saat ini. Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam kedua strategi ini, baik dalam proses pertumbuhan maupun penyihatannya. Manajemen yang aktif akan menentukan keberhasilan implementasi strateginya. Di sisi pertumbuhan, kepemimpinan yang visioner dan mampu memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama sangatlah diperlukan. Pemimpin perusahaan harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang tepat, seperti memilih jalur ekspansi yang tepat, baik itu melalui inovasi produk atau akuisisi. Sementara itu, dalam penyihatan perusahaan, kepemimpinan yang kuat lebih dibutuhkan lagi untuk mengatasi krisis dan mengarahkan perusahaan kembali ke jalur yang benar. Keputusan yang tepat dan cepat dan berani menjadi faktor utama dalam pemulihan perusahaan. Manajemen juga harus mampu mengelola perubahan dengan baik, memotivasi karyawan, dan menjaga hubungannya dengan pemangku kepentingan dan eksternal seperti kreditor dan investor. Untuk menutup sesi kali ini, saya ingin menekankan bahwa strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam situasi yang ideal, perusahaan harus selalu berfokus pada pertumbuhan, baik itu secara organik maupun anorganik, untuk memastikan keberlangsungan bisnisnya. Namun, ketika perusahaan mengalami masa-masa sulit, penyihatan menjadi langkah yang tak terhindarkan. Kedua strategi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal perusahaan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat diperlukan. Dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang efektif, perusahaan dapat memastikan kelangsungan dan kesuksesannya dalam jangka panjang, baik saat tumbuh pesat maupun dalam menghadapi masa pemulihan. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap teman-teman bisa diskusi dengan aktif pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar!